Halo, perkenalkan nama saya Tablik Muhammad Darmawan, MPM 43434022017385. Di sini saya mewakili kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa itu anggaran kas yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Nama saya Rendra Prayoga, NPM saya 434334022071336. Halo teman-teman, nama saya Merisa Siswanti, NPM 434334022017273, kelas Manajemen H, mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Hai, nama saya Mincika Roba, NPM 4343344017140. Hai, nama saya Wiwit Fitria, NPM 434334022017316. Nama saya Siti Aisyah, NPM 434334022016354. Hai, nama saya Nanur Hamidah, NPM 434334022017267. Halo, nama saya Satriadi, nomor NPM 434334022017343. Hai, nama saya Linda Noviani, NPM 434334220173559. Halo, nama saya Agi Rahmawani Mulyana, NPM 4343340219106. Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada periode mendatang. Anggaran kas juga memberikan informasi kepada manajemen tentang kemungkinan adanya kekurangan uang kas. Pengeluaran kas lebih besar daripada penerimaan kas yang akan dialami oleh perusahaan pada periode mendatang. Dengan demikian, manajemen dapat merencanakan tindakan-tindakan yang mungkin akan diambil untuk menutupi kekurangan kas tersebut. Selain itu, anggaran kas juga menyajikan tentang kemungkinan adanya kelebihan uang kas. Penerimaan kas lebih besar daripada pengeluaran kas dalam satu periode anggaran. Kelebihan kas ini harus dimanfaatkan oleh manajemen dengan menginvestasikannya ke alternatif-alternatif tempat berinvestasi yang menguntungkan sebagai tempat untuk menyalurkan kelebihan kas tersebut, misalnya membeli saham dan obligasi. Saya akan membahas mengenai sumber informasi penyusunan anggaran kas. Penyusunan anggaran kas memerlukan beberapa informasi yang diperoleh dari anggaran-anggaran yang telah disusun sebelumnya dalam anggaran induk perusahaan. Berikut ini adalah anggaran-anggaran sumber informasi lainnya yang menyediakan informasi bagi keperluan penyusunan anggaran kas. Poin pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan perusahaan dalam suatu periode anggaran. Informasi tentang penjualan akan lebih berguna dalam penyusunan anggaran kas jika perusahaan mampu membagi penjualannya menjadi penjualan secara kredit dan tunai. Hal ini karena hanya penjualan secara tunai yang akan dimasukkan ke bagian penerimaan kas. Penjualan secara kredit dapat dimasukkan ke anggaran kas apabila perusahaan telah mampu menagih piutang pelanggannya. Poin kedua, pola penagih piutang. Pola penagih piutang membantu perusahaan dalam memperkirakan penerimaan kas dari penagih piutang pelanggannya. Poin ketiga, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku menyajikan informasi tentang nilai pembelian bahan baku dalam satu periode anggaran. Hal penting yang harus diingat adalah hanya pembelian bahan baku yang dilakukan secara tunai yang dimasukkan ke anggaran kas. Pembelian secara kredit baru dimasukkan ke pengeluaran kas apabila perusahaan telah melunasi utang dagangnya kepada pemasok.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber informasi penyusunan anggaran kas, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, pola pelunasan utang dagang untuk menentukan jumlah dan waktu utang dagang yang harus dibayarkan, dan kepada pemasoknya, perusahaan harus dapat memperkirakan pola penagihan utang dagangnya. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung menyajikan informasi tentang biaya tenaga kerja langsung yang harus dikeluarkan dalam satu periode. Anggaran untuk menunjang proses kegiatan produksi perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung saja yang dibayarkan secara tunai dalam satu periode. Anggaran yang dimasukkan ke anggaran kas biaya tenaga kerja langsung dalam satu periode. Anggaran belum dibayarkan akan menjadi utang gaji dalam periode tersebut. Utang gaji akan masuk ke anggaran kas jika telah dibayarkan oleh perusahaan. Anggaran beban operasi menjanjikan informasi tentang beban operasi untuk satu periode. Anggaran beban operasi yang masuk ke anggaran kas hanya beban operasi yang dibayarkan secara tunai. Beban operasi yang tidak melibatkan pengeluaran kas tidak dimasukkan ke anggaran kas, misalnya beban depresiasi aset tetap dan beban amortisasi aset tidak terwujud. Yang keempat, kebijakan pembayaran beban operasi. Jumlah beban operasi yang dibayarkan secara tunai seringkali berbeda dengan jumlah beban operasi yang diakui dalam laporan laba rugi. Hal ini terjadi karena perusahaan menggunakan basis aktual dalam melakukan pencatatan akuntansinya. Beban dalam akuntansi diakui aset terjadinya tanpa memandang apakah sudah terjadi pengeluaran kas atas beban atau belum. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber informasi penyusunan anggaran kas. Poin ke-8, belanja modal. Belanja modal adalah segala pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya pembelian mesin-mesin pabrik. Belanja modal yang menggunakan kas perusahaan saja yang dimasukkan ke anggaran kas. Poin ke-9, neraca tahun lalu. Neraca tahun lalu menyajikan informasi tentang piutang dagang dan seluruh utang yang akan jatuh tempo pada periode anggaran mendatang. Piutang dagang yang jatuh tempo akan menambah penerimaan kas, sedangkan utang dagang yang jatuh tempo akan menambah pengeluaran kas. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang format anggaran kas. Berikut ini adalah format anggaran kas yang dapat digunakan dalam penyusunan anggaran kas perusahaan. Contoh perusahaannya adalah PT ABC. Yang pertama adalah kita buat tabelnya dulu, kemudian kita tulis judulnya. PT ABC, anggaran kas untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2006. Kita buat 2 kolom. Kolom yang sebelah kiri, ini ada saldo kas awal, ditambah penerimaan kas, penjualan tunai, penagihan piutang dagang pelanggan, penerimaan dari pendapatan bunga, peminjaman uang dari bank, penerbitan saham baru perusahaan, saldo kas yang tersedia. Nah, untuk kolom sebelah kanannya diisi nama bulannya. Ini ada bulan Januari karena yang kita cari adalah berakhir pada 31 Januari 2006. Nah, setelah itu di sini ada dikurangi pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku secara tunai, pelunasan utang dagang, pembayaran gaji dan upah, pembayaran beban operasi, pembayaran biaya overhead, pembayaran pokok utang dan bunganya, saldo kas minimum, surplus atau defisit kas, dikurangi pelunasan pinjaman, ditambah penerimaan pinjaman, ditambah saldo kas minimum, kemudian saldo kas akhir ditulis di bagian kanan.
Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang pola penagihan piutang dagang dan pembayaran utang dagang. Penjualan secara kredit memberikan aktivitas tambahan bagi perusahaan, yaitu penagihan piutang pelanggan. Salah satu indikator keberhasilan perusahaan adalah seberapa baik kinerja dari manajemen piutang dagangnya. Semakin baik manajemen piutang dagang, misalnya, hanya diberikan kepada pelanggan yang layak. Dan pelunasan piutang dagang oleh pelanggan selalu dimonitor. Maka semakin kecil kemungkinan adanya piutang pelanggan yang tak tertagih. Kas yang berasal dari penagihan piutang pelanggan dapat digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasinya. Misalnya, membeli bahan baku dan membayar gaji karyawan. Jangka waktu yang diperlukan oleh setiap perusahaan untuk dapat menagih piutang dagangnya tidaklah sama, bergantung pada jenis usaha dan karakteristik pelanggannya. Perusahaan dengan manajemen piutang yang baik umumnya membuat jadwal penagihan piutang untuk setiap pelanggannya setiap bulannya, agar perusahaan dapat memperkirakan jumlah piutang dagang yang dapat ditagih setiap bulannya. Kemudian, jumlah penagihan piutang tersebut dimasukkan ke anggaran kas ke dalam kelompok penerimaan kas. Seperti halnya penjualan secara kredit, pembelian barang dagang secara kredit tidak tunai juga mengharuskan perusahaan menentukan waktu pembayaran, pola pembayaran utangnya kepada pemasok. Pola pembayaran utang dagang kepada pemasok akan menentukan jumlah pengeluaran kas dalam anggaran kas perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah waktu pembayaran, yaitu anggaran beban operasi, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead. Penyajian biaya yang terjadi pada waktu periode anggaran. Sementara itu, anggaran kas hanya menyajikan biaya-biaya yang dibayarkan secara tunai pada suatu periode anggaran. Dalam banyak kasus, suatu pengeluaran sudah terjadi dan dianggap sebagai beban dalam suatu periode anggaran, tetapi seringkali belum dibayarkan secara tunai. Contoh yang menyajikan perbedaan antara beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan secara tunai ada 3. Yang pertama, upah tenaga kerja langsung dibayarkan mingguan setiap hari Jumat. Tanggal 31 Januari jatuh pada hari Kamis. Gaji mingguan tenaga kerja langsung baru dibayarkan pada hari Jumat tanggal 1 Februari. Beban gaji tenaga kerja langsung yang telah terjadi pada minggu keempat bulan Januari adalah sejak tanggal 28 sampai 31 Januari dan masuk ke anggaran laba rugi bulan Januari. Anggaran kas bulan Januari tidak memasukkan beban gaji yang terjadi pada tanggal 28 sampai 31 Januari karena belum dibayarkan kepada pegawai. Contoh yang kedua akan dijelaskan oleh Saudari Satrio. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang masalah waktu pembayaran. Ya, langsung saja ke materinya. Setiap tahun, perusahaan membeli polis asuransi untuk kendaraan kantor pada tanggal 1 Januari. Setiap bulan Januari sampai Desember, pada anggaran beban operasi akan terdapat alokasi pembebanan beban asuransi pada pos beban operasi. Pada anggaran kas akan terdapat pengeluaran kas untuk pembelian polis asuransi selama 1 tahun penuh. Pengeluaran polis asuransi tidak akan masuk ke anggaran kas bulan Februari sampai Desember. Dan selanjutnya, pembayaran beban listrik pada bulan Januari akan dilakukan pada bulan Februari. Beban listrik untuk bulan Januari diakui pada anggaran laba rugi pada bulan Januari juga. Tapi anggaran kas mengakui pembayaran beban listrik bulan Januari pada anggaran kas bulan Februari. Ya, segitu aja penjelasan dari saya. Semoga dipahami. Terima kasih.
Di sini saya akan membawakan materi tentang saldo kas minimum, pinjaman, dan pembayaran pinjaman. Perusahaan harus memiliki saldo kas minimum setiap bulannya untuk menjaga jika pengeluaran kas yang tidak direncanakan sebelumnya. Ketersediaan saldo kas minimum juga dapat menghindari perusahaan dari kondisi kesulitan likuiditas. Likuiditas yaitu perusahaan tidak mampu membayar keseluruhan tagihan yang akan datang karena ketiadaan kas. Jika perkiraan pengeluaran kas lebih besar daripada saldo kas yang dimiliki ditambah dengan perkiraan penerimaan kas, maka manajemen harus segera memikirkan dan mencari alternatif sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Sebaliknya, jika terdapat surplus penerimaan kas besar dari pengeluaran kas, maka manajemen dapat menggunakan surplus tersebut untuk membayar utang berikut bunganya atau menginvestasikannya ke dalam sekuritas dalam upaya memperoleh tambahan penghasilan. Sekian penjelasan tentang anggaran kas. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.